بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tiada yang pantas kita ucapkan atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kecuali mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena setiap makhluk selalu diberi anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau, suka atau tidak suka, kehidupannya tidak akan lepas dari nikmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Dzu rahmatin wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maka selaku hamba yang selalu dianugerahkan nikmat, hendaklah selalu kita mensyukurinya, minimal memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, tanda syukur kita dengan lisan kita. Salawat beriringan salam semoga anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri tauladan kita yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Siapa yang akan mengambilnya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang betul-betul bisa menjadikan Nabi sebagai suri tauladan adalah orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan sangat banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara suri tauladan kita atau suri tauladan yang kita ambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah persiapan apa setelah kematian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini dengan judul apa setelah kematian. Kematian bukan segala-galanya. Merupakan satu hal yang keliru bagi seorang yang mengatakan kepada atau bagi mayat yang dihantarkan ke kuburan dengan mengatakan mari kita menghantar mayat ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini adalah salah. Ini adalah keliru. Karena kuburan bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Tapi dia adalah awal perjalanan yang panjang, yang sangat panjang, menuju kepada kehidupan yang abadi. Kematian bukan segala-galanya. Banyak orang yang berharap ketika dia melihat ada orang yang mati dengan seketika, tidak dilalui dengan penyakit, tidak dilalui dengan apa-apa, sehingga merasa orang yang mati ini tidak menyusahkan orang hidup. Ada orang yang mengatakan, kalau bisa mau mati, biarlah mati seperti orang itu salah. Tidak menyusahkan orang. Bukan kematian tujuan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? An taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayatan bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala tameng, dinding. Dengan apa kita buat dinding itu? Dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Talq bin Habib dia mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu azab Allah. Orang yang bertakwa harus dia berilmu terhadap apa yang akan dilaksanakannya dan berilmu apa yang harus dijauhinya. Engkau mentaati Allah ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, dengan mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau takut kepada Allah dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, karena khawatir dan takut dari azab Allah. Itu yang takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah satu jiwa itu melihat, setiap jiwa hendaklah dia melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esoknya. Masa tua? Tidak. Orang berduyun-duyun untuk nambah investasi dunianya untuk menjamin masa tuanya. Tapi siapa di antara kita yang menjamin bahwa dia akan bisa mendapatkan masa tuanya? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin. Tapi hari esok, kata Ibnu Abbas, yaumal qiyamah, hendaklah satu jiwa
melihat apa yang telah disuguhkannya, apa yang telah dibuatnya untuk hari akhiratnya. Mengikuti dan melalui perjalanan yang panjang untuk kehidupan yang abadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam kehidupan kita di dunia, kalau kita mau pesta, berapa lama kita mempersiapkannya? Bapak Ibu, berapa lama kita mempersiapkan? Sebulan, 2 bulan. Pestanya berapa lama? 1 hari udah capek. 4 jam mungkin. 1 bulan, 2 bulan kita persiapkan diri kita untuk menjalankan satu acara hanya 4 jam. Berapa persen dari waktu yang telah kita persiapkan? Sekarang, berapa lama kita hidup di dunia? Nabi SAW mengatakan, "Mali walid dunya illa karaqibin istadhalla tahta asy-syajarati thumma tarakaha." Apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah SAW. Tiadalah aku kecuali bagaikan orang yang mengendarai kendaraan, lalu dia berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang untuk beristirahat, lalu dia tinggalkan. Berapa lama kita berhenti beristirahat? Sebentar. Dan itulah gambaran yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Perbandingan antara kehidupan kita di dunia dengan perjalanan kita yang panjang menuju kehidupan yang abadi. Tidak ada tepinya, kekal. Waktu persiapan kita sedikit untuk melalui dan menuju kehidupan yang abadi. Apa setelah kematian? Bukan satu hal yang waktu yang pendek, tapi dia adalah waktu yang panjang. Kalau seandainya dalam kehidupan dunia kita telah menanam sekian bentuk investasi untuk masa tua kita, untuk anak-anak kita bersusah payah, tetapi harta itu akan kita tinggalkan. Tapi sudahkah kita berinvestasi untuk akhirat kita? Sudahkah kita beramal untuk kita meraih hasilnya akhirat kita? Di mana hari yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yauma idz sya'ni yughni. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Masing-masing mereka, masing-masing individu disibukkan oleh urusan mereka masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari esok, apa setelah kematian? Inilah yang harus kita persiapkan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi kematian? Yang pertama adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian dan banyak sering mengingat kematian akan mengontrol kita dari angan-angan yang panjang di dunia. Nabi SAW bersabda dalam hadis keluarga Imam Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadimidz ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian yang menghancurkan kelezatan, yang memutuskan kelezatan
yakni kematian. Yang kedua persiapannya adalah hiduplah seperti orang yang siap meninggalkan dunia. Jangan kita hidup seperti orang yang hidup selama-lamanya di dunia. Nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Beliau mengatakan, akhadha Rasulullah SAW bimankibi. Faqal, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau, kata Nabi SAW, di dunia seakan-akan engkau merantau. Bagaimana orang yang merantau? Orang merantau pasti dia akan pulang ke kampungnya. Kalau dia tidak pulang ke kampungnya, itu namanya bukan merantau, hijrah namanya, pindah kampung. Yang merantau itu adalah memiliki waktu yang terbatas di dalam keterasingannya dari kampungnya, kemudian dia kembali ke kampungnya. Jika kita berada di Tanjung Pati ini, merantau dari kampung kita, program kita 10 tahun kita merantau di dalam perantauan, setelah itu kita kembali ke kampung kita. Nabi SAW bersabda, inna amara ummati baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 dengan 70 tahun. Itu masa perantauannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merantau, apakah dia akan habiskan seluruh keuangan yang didapatkannya selama merantau, dia habiskan di tempat perantauannya, atau dia kirim ke kampungnya? Bagaimana Bapak Ibu? Pasti dia kirim. Untuk apa dia kirim ke kampungnya? Dia pengen bikin rumah di kampungnya. Dia pengen berinvestasi di kampungnya. Ketika dia masa perantauannya sudah habis, dia harus kembali ke kampungnya. Dia memiliki pendapatan dan tidak perlu lagi dia bekerja. Dia sudah memiliki rumah yang akan ditempatinya. Begitu bagi orang yang pintar dalam merantau. Berapa persenkah kira-kira yang akan dikirimnya ke kampungnya? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, kenikmatan yang Allah berikan, gaji yang Allah berikan melalui pekerjaan yang kita lakukan, hasil perdagang yang kita dapatkan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah kampung akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatahmu hidup di dunia. Kira-kira berapa perbandingannya? Mana yang lebih banyak kita pergunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mencari kampung akhirat atau mencari dunia? Gimana Bapak Ibu? Dunia atau akhirat? Gimana Pak? Hah? Akhirat. Berapa persen kira-kira? Perbandingan 50-50? Kata orang, ya, kita harus mengimbangi dunia dengan akhirat.
Mampukah kita mengimbanginya? Gak mampu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, carilah kampung akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Jangan lupakan nasibmu, jatahmu di dunia. Kira-kira berapa persen? Berapa Pak? 70-30. Mana yang 70? Akhirat. Ya, 70 akhirat, 30 dunia. Taib. Jika bapak memiliki gaji 1 juta, ya, 70 harus dikirim ke kampung. 30 jatah kita nyambung hidup. Ya. Kalau bapak punya gaji, dengan gaji yang miliki, apakah bapak akan bikin rumah yang megah di tempat perantauan kita, lalu setelah itu 10 tahun kita tinggalkan? Sementara di kampung belum bikin apa-apa. Berinfak misalkan. Kita menabung. Yang kita tabungkan itu untuk siapa? Untuk kita? Bukan. Itu untuk orang lain, untuk anak kita. Untuk kita mana? Kita sudah capek, sudah letih mencarinya. Tahunya kita pelit menyumbang, nggak mau bersedekah. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Betul atau tidak Bapak? 1 juta Bapak punya, kasih 500.000. Berapa yang tersisa? 500.000. Berarti kurang. Kurang atau tidak? Nabi mengatakan sedekah tidak mengurangi harta. Gimana? Bapak punya gaji, taruhlah gajinya 1 juta. Takut nanti karena maling banyak sekali, sudah saya masukkan, saya tabungkan 500.000. Sisa berapa? 500. Berapa uang Bapak? 500. Terus yang di bank uang siapa? Kita titip di bank 500, di rumah 500, uang kita 1 juta. Ya? Begitu juga 500 kita sumbangkan, 500 yang tersisa, uang kita 1 juta. Yang 1.500 insya Allah itu adalah untuk kita. Karena apa yang kita sedekahkan itu untuk kita. Apa yang kita tinggalkan belum tentu untuk kita. Jangan-jangan setelah kita menyumbang, pulang-pulang meninggal dunia, uang 500 bukan hak kita, tapi ahli waris. Ya. Kalau sudah meninggal dunia itu bukan uang bapak lagi. Itu sudah uangnya ahli waris. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu harus diperbaiki mindset kita. Cara berpikir kita. Kehidupan akhirat ini harus kita dahulukan. Karena kita memikirkan apa setelah kematian. Jangan sebagian orang dalam agama yang lain yang dia pikirkan bagaimana saya mati baik. Ya. Sehingga dia mencari uang untuk kematian. Supaya nanti waktu mati bisa dibagi-bagikan uang. Ya, atau mati dikuburkan dengan uang-uangnya. Tidak. Kita hidup untuk memikirkan apa setelah kematian. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Umar dia mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-subah wa idza asbahta fala tantadhir masa." Wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Nabi Ibnu Umar mengatakan, apabila kamu pada sore hari, jangan tunggu hari esok, pagi besok. Besoklah ke besok. Kalau Anda berada waktu pagi,
Jangan tunggu sore. Jangan kita mengatakan anci dulu. Ya, itu namanya dalam bahasa Arabnya adalah taswif. Saufa a'mal. Wa khudh min sihhatika limaradik. Waktu kita sehat pergunakan untuk mengimbangi waktu kita sakit. Waktu kita masih hidup adalah untuk kematian kita. Jika kamu pada sore hari, jangan tunggu hari esok, pagi besok. Sekarang di dalam manajemen apa namanya? Kerja hari ini, selesaikan hari ini. Sore tutup buku, selesai. Jangan ditumpuk-tumpuk sampai besok. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Jika ajal datang, tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengulur-ulurnya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang kedua, yang ketiga adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar-benar taubat. Ulama memberikan syarat taubat itu terpenuhi 4 syarat. 3 dengan hak Allah, 4 hak manusia. Bertobat dengan lidah, dengan hati, dan anggota tubuh. Bertobat dengan lidah dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah. Nabi SAW beliau beristighfar lebih dari 100 kali setiap hari. Bertobat dengan hati, menyesali apa yang telah terjadi, bertekad untuk tidak kembali melakukan pada masa akan datang. Bertobat dengan anggota tubuh adalah menahan anggota tubuh kita untuk melakukan maksiat tersebut. Kita tahan dia, jangan melakukan maksiat. Kalau dia berhubungan dengan hak orang lain, jika itu adalah harta dan benda, kita kembalikan harta dan benda itu kepada mereka. Jika kehormatan yang pernah kita injak-injak, hendaklah kita mengistihlalkannya, minta maaf. Jadi tobat kita, pernah kita menyakiti hati orang, cara tobatnya bagaimana? Kita beristighfar, kita berhenti tidak menyakitinya, kita menyesali apa yang telah terjadi, kita bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Taib. Ada orang yang ketika kita minta maaf, dia bilang, saya mau memaafkan asalkan saya kasih uang 1 juta. Gimana? Bayar atau tidak bayar? Kenapa dibayar? Hah? Karena kita ingin maaf dari dia. Terlepas dia halal menerima uang itu atau tidak, kita berusaha untuk bagaimana dia memaafkan kita. Ketika kita umbuaknya jopiti, mau dia memaafkan, maka itu adalah bagian dari bentuk taubat kita. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa pada siang hari bertobat. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang pada malam hari berbuat maksiat bertobat. Pintu taubat selalu terbuka bagi siapa yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam 2 kondisi.
Yang pertama, apabila nyawa sudah sampai ke tenggorokan, yang menandakan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, ketika matahari telah terbit di barat, maka pada saat itu tobat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam persiapan kita juga, maka hendaklah kita perbanyak ibadah, perbanyak kita bersedekah sebelum ajal datang menghampiri kita. Kalau seandainya ajal sudah datang, tidak akan bisa ditangguh sedikit pun. Jangan kita termasuk orang-orang yang menyesali. Dia belum bersedekah, ketika ajal sudah datang, dia minta ditangguh. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka belanjakanlah, infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antaramu kematian. Ketika datang kematian itu, dia mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat saja? Untuk apa? Fa asaddaqa wa aku minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian satu hal yang pasti. Semua orang meyakini bahwa kematian itu pasti ada. Tidak ada seorang pun yang mengingkari, termasuk orang kafir pun mengetahui dengan yakin bahwa kematian itu ada. Akan tetapi orang kafir dengan orang mukmin sangat berbeda. Orang mukmin, dia memikirkan apa yang setelah kematian. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menimbang-nimbang dirinya, hisab, menghitung-hitung dirinya. Jika seandainya kita adalah orang yang berdagang atau orang yang melakukan usaha-usaha, pasti di akhir tahun dia melakukan perhitungan. Lai balabo galeh iku atau indak, lai balabo usaha iku atau indak, dilakukan hisab. Kalau dia tidak lakukan hisab perhitungan, boleh jadi usahanya selalu rugi. Hisab salah satu perjalanan yang akan kita lalui setelah kematian. Maka hendaklah sebelum kita dihisab, kita menghisab diri kita dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung nantinya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Lalu wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk apa setelah kematian.
Bukan dia beramal untuk apa dia bisa hidup, tapi dia beramal untuk apa setelah kematian. Dan dia bukan beramal untuk kematian. Kenapa kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang akan berfungsi setelah kematian itu adalah amalan kita. Baik dalam alam barzakh maupun di mahsyar, di waktu hisab, ard, mizan, di atas sirat. Itu semua yang mempengaruhi kita adalah amalan kita. Jika kita beramal baik, itulah yang akan memudahkan bagi kita untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kenapa kita katakan sangat panjang? Salah satunya saja dalam satu riwayat, Nabi SAW bersabda bahwa di padang mahsyar itu 300 tahun dari hitungan dunia tidak ada perintah dan tidak ada berita dari langit. 300 tahun. Belum lagi dari di alam barzakh. Setelah kita mati sampai kepada hari kiamat, Allahu a'lam berapa masa yang akan kita lalui. Kalau tadi kita ibaratkan untuk pesta pernikahan hanya 4 jam, kita membutuhkan waktu persiapan 2 bulan, yang mana persiapan lebih panjang daripada waktunya pelaksanaan. Lah bagaimana dengan perjalanan yang sangat panjang menuju kehidupan yang abadi, surga atau neraka? Waktu kita sangat pendek, 60 tahun atau 70 tahun. Lebih dari itu sangat sedikit. Atau kita sudah jatuh dan gugur sebelum kita meraih umur itu. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, proses kematian yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bara' bin Azib yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama para sahabat dalam menghadiri satu jenazah dari orang Ansar. Lalu beliau pergi ke kuburan, dan ketika mayat itu dimasukkan ke dalam kuburannya, kemudian kuburan itu sudah dikuburkan atau ditimbun, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya. Di antaranya beliau mengatakan, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Kata beliau, minta perlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Minta perlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Minta perlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Nabi mengatakan 2 kali atau 3 kali. Lalu Nabi SAW menyampaikan kisah perjalanan ruh ketika meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, innal 'abdal mu'mina idza kana fi qata'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah
nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuh ka'anna wujuhum syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Ketika seorang mukmin, hamba mukmin, ketika hari dia terputus dari dunia dan menghadap ke akhirat, turunlah dari langit malaikat yang wajah mereka itu putih, seakan-akan wajah mereka itu adalah matahari. Mereka membawa kain kapan dari kain kapan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, wangi-wangian dari wangi-wangian surga. Fajlisuna minhum maddal basar, malaikat-malaikat tadi duduk di samping seorang hamba yang akan dicabut nyawanya tadi, maddal basar, sejauh pemandangan. Thumma yaji'u malakul maut, lalu datanglah malaikat maut, hatta yajlisu 'inda ra'sihi, sehingga dia duduk di ujung kepalanya. Fayaqul, malaikat maut itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah anda ke pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Fatakhruju fatayasilu kama tasilul qatratu min fi as-siqa fayakhudhuha. Lalu nyawa atau ruh tadi mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari mulut teko. Lalu disambutlah oleh malaikat maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi qad tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Ketika malaikat maut mengambil nyawa tadi, malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya tidak membiarkan di tangannya malaikat maut itu sampai mereka mengambilnya, dan tidak membiarkan sekejap mata pun. Faja'aluha fi dhalikal kafan, lalu mereka jadikan atau letakkan nyawa tadi atau ruh tadi di kafan yang telah dibawanya tadi. Wa fi dhalikal hanut, dan aroma tersebut. Fayakhruju minha ka'atyabin nafakh miskin wujidat ala wajhil ard, maka keluarlah dari kain kapan tadi aroma kasturi yang sangat baik atau yang melebihi dari aroma kasturi yang ada di permukaan bumi. Fayas'uduna biha fala yamurruna ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib. Lalu malaikat-malaikat tadi membawa roh tersebut ke langit. Tidaklah mereka melewati sekelompok dari malaikat kecuali malaikat mereka itu mengatakan, apa ini roh yang baik tersebut, atau siapa roh yang baik ini. Fayaquluna fulan bin fulan, ini adalah si A anak si B, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna bihi fid dunya, disebutkan dengan sebaik-baik namanya yang mereka dulu disebut di dunia. Hatta yantahu bihi ila sama'id dunya, sampailah malaikat-malaikat tadi membawa roh tadi ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lah, lalu malaikat-malaikat tadi diminta untuk dibukakan pintu langit, lalu dibukakanlah pintu tersebut. Fayashi'uhu min kulli sama'in
muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha. Setiap yang ada di langit tadi menghantar ruh tadi sampai ke langit berikutnya. Hatta yantahiya ila as-sama'il sabi'ah, sampai berakhir di langit yang ketujuh. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, uktubu kitaba abdi fi illiyin wa'idu abdi ila al-ard. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tulislah kitab hambaku ini di tempat yang tinggi, dan kembalikanlah hambaku ini ke bumi. Fa inna minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dari bumi itu aku telah menciptakan mereka, dan ke dalam bumi itu aku akan mengembalikan mereka, dan dari bumi itu aku akan mengeluarkan mereka kembali. Fata'udu ruhuhu, ruh itu kembali. Fayatihi malakan, lalu datanglah dua malaikat. Fayulisanihi fayaqulani man rabbuk. Lalu dua malaikat tadi membangunkan si mayat tadi. Lalu keduanya bertanya, siapakah Tuhanmu? Rabbmu yang telah menciptakanmu, yang telah memberimu rezeki, yang telah menghidupkan mematikanmu. Fayaqulu Rabbi Allah. Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lah, ma dinuk. Keduanya mengatakan kepadanya, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lah, keduanya berkata lagi kepadanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang telah diutus di tengah-tengahmu? Fayaqulu huwa Rasulullah, dia mengatakan dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk, lalu dikatakan kepadanya, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku telah membaca kitab Allah, aku telah mengimaninya dan mempercayainya. Fayunadi munadin minas sama an saddaqa abdi fa afrishuhu minal jannah. Lalu penyuruh menyeru dari langit dengan mengatakan bahwa hambaku jujur dan benar, maka bentangkanlah dia dari surga. Fa albisu minal jannah, berilah pakaian dia dari surga. Waftahu lahu baban ila jannah, bukakan pintu baginya ke surga. Fa'tihi min ruhiha wa tibiha, lalu datanglah aroma dari surga itu dan kebaikan dari surga. Wa yafsah lahu fi qabrihi mada basarihi, lalu diluaskanlah kuburannya seluas pemandangan. Wa ya'tihi rajulu hasanul wajh wa hasanul thiyab tibur rih, lalu datang kepada seorang yang dia itu rajulun hasanul wajhi, seorang yang wajahnya baik, hasanul thiyab, pakaian yang indah, tibur rih, aromanya pun harum. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, abshir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan sesuatu yang akan yang menyenangkanmu. Hadza yaumukumul ladzi hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini adalah hari yang kamu dulu dijanjikan. Fayaqulu lah, lalu semayat tadi berkata kepada laki-laki tadi, man ant, siapa engkau? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair,
wajahmu seperti wajah yang membawa kebaikan. Fayaqulu ana amaluk, aku adalah amalanmu, as-salih, amalanmu yang saleh. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, rabbi aqimis sa'ah, ya Rabbku, jadikanlah kiamat, jadikanlah kiamat, hatta arji'u ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan anakku. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hamba yang mukmin begitu indah. Dicabut nyawanya dengan baik dan dihantar sampai ke kuburannya dengan baik. Di kuburan dia bisa menjawab pertanyaan, dan pertanyaan itu bukan lahir dari hafalan, tapi pertanyaan itu lahir dan bisa menjawab dari perbuatan. Seorang yang tidak pernah mentauhidkan Allah di dunia, dia tidak akan bisa menjawab dengan baik. Seorang yang dia tidak pernah melakukan atau menjalankan sunnah Rasulullah, malahan dia membenci sunnah Rasulullah di dunia, dia tidak akan bisa menjawab siapa nabi atau laki-laki yang diutus di tengah-tengahmu. Dia tidak akan bakal bisa menjawab, karena yang akan menjawab adalah amalan. Amalan orang yang menjalankan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan bisa menjawab dengan sempurna. Dialah yang akan bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dialah yang akan bisa menjawab dinil Islam, agamaku Islam, dan nabiku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Amalan. Kita lihat bahwa amalan kita itu akan berwujud. Dia akan pendamping kita nanti di kuburan kita. Untuk itulah kita beramal dunia. Kita beramal dunia untuk apa setelah kematian? Berawal di dalam alam barzakh, malam yang gelap, yang tidak ada, kalau kita lihat tidak ada lampu yang menerangi. Ketika kita sebagai seorang hamba yang beriman, hamba yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan kepada kita tikar dari surga. Kita akan diberikan pakaian dari surga, dibukakan celah bagi kita, celah surga, sehingga kita bisa menghirup aromanya surga. Namun pada saat itu kita masih dalam kuburan. Itulah yang dinamakan dengan naimul qabr, kenikmatan dalam kubur. Namun sebaliknya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa innal 'abdal kafir idza kana fi qita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Seorang hamba yang kafir, ketika dia ingin terputus dari dunia dan menghadap kepada akhirat, turun dari langit malaikat-malaikat yang wajahnya hitam, kelam, ma'hum masuh. Mereka membawa kain pel, pelap, fayajlisuna minhu maddal basar. Lalu malaikat tadi duduk dalam pandangan, sejauh pandangan melihat. Tsumma yaji'u malakul maut, lalu datanglah malaikat maut. Hatta yajlisu 'inda ra'sihi, duduklah di samping kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqa fi jasadihi fayanzi'uha kama yanzi'u safut min as-suf al-mablul. Lalu jiwa roh tadi bersebar di tubuhnya. Lalu malaikat mencabut dengan cabutan yang paksaan, sebagaimana kulit yang basah dicabut.
fayakhudhuha fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Lalu diambil oleh malaikat maut. Malaikat-malaikat yang ada tadi yang membawa kain pel tadi, dia tidak biarkan ruh yang keji tadi di tangan malaikat maut sekejap mata pun. Lalu kemudian dibungkuslah dengan kain tadi. Fayakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka keluarlah dari kain tadi aroma yang sangat-sangat bau, melebihi dari aroma yang sangat bau di permukaan bumi ini. Fayas'uduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ar-ruh al-khabitha. Lalu malaikat-malaikat tadi membawa ruh tadi ke langit, dan tidaklah dia melewati satu kelompok dari malaikat kecuali malaikat mengatakan, ruh siapakah yang keji ini? Fayaquluna fulanun ibnu fulan, ini adalah anak C, si C anak si D. Bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan sejelek-jelek nama yang dahulunya dia diberi nama. Fayustaftahu lahu fala yuftah lah. Lalu dibukakan pintu langit, namun pintu langit tidak dibukakan. Tsumma qara'a, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, la tuftahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Ruh mereka tidak akan bisa naik ke atas langit. Fayaqulullah azza wa jal, uktubu kitabahu fi sijjin fil ard, maka tuliskan bukunya di permukaan bumi yang paling rendah. Fatutrahu ruhuhu tarhan, lalu dilemparkanlah ruhnya dengan lemparan yang kuat. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih, maka kembalilah ruhnya kepada jasadnya. Fayatihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu, lalu datanglah dua malaikat. Dua malaikat tadi membangunkan dia, lalu keduanya mengatakan kepadanya, mar rabbuk, siapakah Rabbmu? Fayaqulu ha la adri, lalu dia mengatakan, wah saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuk, lalu dikatakan kepadanya, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri, dia mengatakan, aku tidak mengetahui. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang telah diutus di tengah-tengahmu? Fayaqulu la adri, dia mengatakan, aku tidak mengetahui. Fayunada munadin minas sama, lalu menyeru penyeru di langit, an kadzdzaba abdi, bahwasanya hambaku telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nar, bentangkan dia tikar dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu atau celah dia kepada api neraka. Fa'atihi min harriha wa sumumiha, datanglah kepanasannya dan bunga apinya. Wa yadiqu alaihi qabrah, lalu kuburnya disempitkan. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya saling ketemu. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi, datanglah laki-laki yang wajahnya jelek. Qabihul thawab, qabihul thiyab, pakaian yang jelek. Muntinur rih, baunya sangat bau. Fayaqulu abshiril ladzi yasu'uk, terimalah kabar yang sangat menjelekkanmu, yang memburukkanmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah harimu yang dulu kamu dijanjikan. Fayaqul man ant, wajhuka alladzi yaji'u bisyarr,
siapa engkau yang wajahmu membawa berita yang buruk? Fayaqulu ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang jelek. Fayaqulu rabbi la tuqim sa'ah, wahai Rabb, jangan tegakkan hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar radio Rai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjalanan ruh. Perjalanan ruh orang mukmin dan perjalanan ruh orang kafir. Semua manusia akan melalui hal itu. Beriman atau tidak beriman dia dengan kematian dan apa setelah kematian, semuanya akan melaluinya. Azab kubur suatu hal yang pasti ada. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Setiap kita hampir menyelesaikan salat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Siapa yang menolak adanya azab kubur, ketahui dia adalah orang yang sesat. Orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, karena azab kubur itu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab an-naru ya'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan api pada pagi dan sore. Pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang pedih dan azab yang keras. Adanya api yang ditampakkan, dihadangkan kepada Fir'aun dan kaumnya, itu sebelum datangnya hari kiamat. Setelah dia meninggal dunia, maka itu terjadi pada alam barzakh. Dalam sunnah sangat banyak sekali Nabi menerangkan bahwasannya azab kubur itu ada. Di antaranya ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya mereka keduanya ini sedang diazab. Apa penyebabnya? Penyebabnya amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah seorang di antaranya dia selalu menebarkan fitnah, mengadu domba. An-namimah naqlul kalam ala wajhil ifsad, menukilkan perkataan dalam rangka merusak hubungan. Orang yang menyebarkan namimah, fitnah, dia akan terancam azab kubur sebelum azab api neraka. Yang kedua, wa amal akhar, kata Nabi, fakana la yastatiru min baulihi aw la yatanazzahu min baulihi. Adapun yang kedua, dia tidak membersihkan dirinya dari kencingnya. Ditafsirkan oleh ulama, dia tidak beristinja telah kencing, atau dia tidak berhati-hati dari bercikan kencingnya kepada pakaiannya, dan itu penyebab azab kubur. Masih banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain yang menerangkan azab kubur. Imam Qurtubi, Imam Hafidh Ibn Hajar, dia mengatakan, lam yunkir azab al-qabri illa al-mulahidah. Tidak ada seorang pun yang mengingkari azab kubur kecuali orang yang ilhad, yang melenceng dalam agamanya, yang keluar dari agamanya.
wazanadiqah, orang-orang zindiq, wal khawarij, dan orang khawarij, wa ba'dul mu'tazilah, dan sebagian orang mu'tazilah, wa man tamadhhaba bimadhhabil falasifah, dan orang yang berpegang dengan filsafat, wa khalafahum jami'u ahli sunnah, mereka-mereka ini diselisih oleh seluruh ahli sunnah, yakni ahli sunnah mengakui semuanya bahwa azab kubur itu ada. Imam Ahmad dia mengatakan, azabul qabri haqqun wa man ankarahu fahuwa dhalun mudil. Azab kubur itu adalah hak benarnya, betul-betul ada, betul-betul terjadi. Siapa yang mengingkarinya, dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Abu Al-Izz Al-Hanafi dia mengatakan, i'lam, ketahui, inna azabal qabri huwa azabul barzakh. Azab kubur itu adalah azab pada alam barzakh. Wa kullu insanin mata wa alaihi nasibun minal azabi falahu nasibuhu minal azab qubira am lam yuqbar. Setiap manusia meninggal dunia, dia akan mendapatkan jatah dari azab, apakah dia dikuburkan atau tidak dikuburkan. Sawaun akalatus siba', baik dia dimakan oleh binatang buas, aw ihtaraqa fasara ramadan fil hawa, aw nusifa aw ghurqa fil bahr, atau dia terbakar lalu tubuhnya sudah menjadi abu, lalu ditiup, ditebar di atas udara, atau dia tenggelam di dalam laut, maka semuanya itu akan merasakan azab kubur atau nikmat kubur. Karena yang dimaksud dengan azab kubur itu adalah azab atau nikmat alam barzakh. Orang yang mengingkari azab kubur karena dia memakai akalnya, tidak memakai nas. Sehingga dia mengatakan, bagaimana kalau seandainya seorang mati tenggelam? Bagaimana orang yang menjadi abu kena kebakar? Di sini dikatakan Abu Al-Izz Al-Hanafi bahwa setiap manusia meninggal dunia, dia pasti akan melewati alam barzakh. Alam barzakh itulah yang dinamakan dengan alam kubur, karena pada umumnya manusia yang meninggal dunia dalam keadaan normal pasti dia dikuburkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak tentang azab kubur. Apa sebab-sebabnya? Ini perlu kita ketahui agar tidak kita ditimpa azab kubur. Ada orang yang mengatakan, bagaimana dia azab sementara dia belum dihitung? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita kadang-kadang di dunia terkena azab, cobaan disebabkan oleh dosa kita, sementara kita belum dihitung? Maka kita mendapatkan jatah bagian dari efek perbuatan buruk kita. Begitu juga alam barzakhiyah. Efek dari perbuatan buruk dunia kita juga akan merasakannya di alam barzakh. Adapun nanti di akhirat, di api neraka, itu setelah melalui peradilan yang sangat adil. Alam barzakh sebagaimana kita katakan sangat panjang sampai hari kiamat. Kemudian akan terjadi kiamat, ditiupnya sangkakala oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikat Israfil. Apa itu as-sur? Wa nufikha fis-sur.
ketika ditiupkan di dalam sur yang diterjemahkan kepada sangkakala. Sur itu adalah seperti tanduk. Ya. Tanduk yang besar, yang agung, yang telah masuk di dalam mulutnya malaikat. Ya. Yang mana tinggal malaikat itu meniup jika Allah memerintahkan. Sebagian dari riwayat mengatakan bahwa malaikat Israfil ini telah menundukkan kepalanya dan sur atau tanduk itu, trompet itu telah di dalam mulutnya. Bagaimana ketika orang ingin bernafas, meniup panjang, pasti dia akan menundukkan kepalanya untuk bernafas lebih panjang. Maka dia sudah siap untuk meniupkan sasakala apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat, dekatnya hari kiamat diawali dengan tanda-tanda hari kiamat yang dinamakan dengan tanda-tanda kubra. Ini harus kita ketahui Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mempelajari tanda-tanda hari kiamat, maka dia akan goyah di dalam kehidupannya di dunia. Dia akan selalu dihantui dengan hari kiamat. Malah kalau ada isu hari kiamat pun dia akan ikut dengan isu itu. Ada orang mengatakan, untuk apa kita mempelajari tanda-tanda hari kiamat? Tidak akan menambah ekonomi kita, ya? Tidak akan menambah income kita. Enggak, itu akan menambah income Anda. Akan memperbaiki ekonomi Anda. Jika Anda beriman dengan tanda-tanda hari kiamat, mengimani tanda-tanda hari kiamat, termasuk iman kepada yaumil akhir. Kita melihat ada orang yang selalu gelisah hidupnya karena takut-takut nanti tahu-tahu datang hari kiamat. Kita katakan tahun ini belum datang hari kiamat. Kenapa? Karena prosesnya panjang. Munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat, itu merupakan proses yang panjang. Maka kalau ada dahulu ketika dikatakan bahwa tahun 2012 datang hari kiamat, ada sebagian kaum muslimin yang juga mengiyakan informasi dari kafir itu. Ini menandakan bahwa dia belum mempelajari iman kepada hari akhir. Dia tidak membaca dan mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila trompet telah ditiup oleh malaikat Israfil, hancur semuanya. Maka bumi ini akan dirubah, diganti dengan bumi yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah perjalanan yang berikutnya adalah padang mahsyar. Perlu diketahui Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam pertama kita pada kuburan, di dalam kubur, jika kita termasuk orang yang sukses di dalam kuburnya, maka apa yang setelah itu akan ringan baginya. Mahsyar, hisab, ard, mizan, sirat, dan langsung dia bisa pergi ke dalam surga. Akan tetapi kalau seandainya seorang yang tidak sukses di dalam kuburnya, maka apa yang terjadi setelah itu akan lebih berat lagi. Ba'ats wal hasyr. Apa itu ba'ats? Menghidupkan kembali mayat pada hari kiamat untuk dihisab. Adapun hasyr atau mahsyar, berkumpulnya makhluk-makhluk pada hari kiamat untuk diperhitungkan dan diadili di antara mereka. Mulai dari Adam
sampai manusia yang terakhir lahir di permukaan bumi. Semuanya akan berkumpul di dalam tempat yang sangat luas. Bagaimana kondisi pada saat itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing kita dibangkitkan dari kuburannya dalam kondisi telanjang, tidak memakai sandal, dan tidak disunat. Sebagaimana katakan oleh Nabi SAW. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah seseorang akan melihat kemaluan orang lain?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, bagaimana dia akan melihat orang lain? Sementara dia disebutkan oleh dirinya sendiri, oleh kondisi dia sendiri, amalan dia pada saat itu, yang apa yang telah diamalkannya di dunia." Karena manusia akan dibangkitkan dalam kondisi amalan mereka masing-masing. Masing-masing berkeringat. Matahari 2 mil dari kepalanya. Kalau kita sekarang ini berada di bawah terik matahari, mampukah kita 1 jam? 2 jam? Tidak mampu. Yang matahari sangat jauh sekali dari kepala kita. Bagaimana nanti adalah 2 mil. Mampukah kita berdiri 1 jam Bapak Ibu? 2 jam? 3 jam? Bagaimana kalau seandainya kita berdiri bertahun-tahun? Nanti di akhirat di padang mahsyar tidak ada bangku tempat kita berduduk. Tidak ada pohon tempat kita berlindung. Masing-masing kita memiliki keringat sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke telinganya. Keringat itu melebar sampai dikatakan 70 hasta, kurang lebih 35 meter meluas dari tubuh seseorang. Kalau seandainya keringatnya itu sampai ke telinga, hampir sama orang yang berada di dalam kolam renang yang airnya sampai ke telinga. Orang yang berada dalam kolam renang yang airnya sampai ke telinganya, bisakah dia berdiri tegak lurus? Bapak Ibu, kenapa? Karena air akan masuk ke hidungnya. Maka supaya jangan masuk ke hidungnya, dia harus mengangkat kepalanya ke atas. Mampu 1 jam? 2 jam? Bagaimana dengan 300 tahun? Kondisi kita di padang mahsyar, tidak ada berita dari langit dan tidak ada perintah datang dari langit. Beruntunglah orang yang dilindungi oleh Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan di mana mereka itu akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-imamul adil, penguasa yang adil. Yang kedua, rajulun nasya fi ibadatillah, seorang laki-laki yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah Bapak Ibu jika anak Bapak Ibu dari kecil dia sudah taat kepada Allah. Ada 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu perlu kita mempelajari yang 7 ini dan mengikuti langkah-langkah mereka agar kita termasuk orang yang dilindungi, dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
padang mahsyar masing-masing kita sibuk dengan urusan masing-masing. Bapak tidak akan menghiraukan anaknya dan anak tidak akan menghiraukan bapaknya. Karena disibukkan oleh masing-masing urusan mereka masing-masing. Tidak ada perintah, tidak ada berita. Berarti kondisi mereka belum diselesaikan. Kalau ada orang yang ditangkap langsung dimasukkan ke dalam rumah tahanan. Waktu dia masuk beratnya 100 kilo. 2 tahun dia dimasukkan dalam rumah tahanan tanpa diadili. Kira-kira setelah 2 tahun berapa beratnya? Boleh jadi 50. Kenapa? Karena dia ditekan, dihukum oleh perasaannya sendiri. Dia orang bersalah atau tidak. Tapi kalau seandainya baru ditangkap langsung diadili, jelas kedudukannya. Lebih dari 300 tahun kita tidak ditegakkan, tidak dilakukan pengadilan. Sehingga kondisi yang sangat keras dan berat itu, manusia datang kepada Nabi Adam agar memohon kepada Allah agar dilakukan keadilan atau pengadilan di tengah-tengah mereka, dilaksanakan hisab, perhitungan di tengah-tengah mereka. Adam mengatakan, saya tidak mampu. Lalu pindah kepada Nuh, kemudian pindah kepada Ibrahim, kemudian pindah kepada Musa, kemudian kepada Isa, dan akhirnya kepada Nabi kita Muhammad SAW yang beliau mengatakan, ana laha, itu adalah urusanku. Sehingga beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dinamakan dengan syafaatul kubra. Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dilakukan penghisapan dan pengadilan terhadap hamba-hambanya. Setelah itu akan ada di hadapan kita adalah ard dan hisab. Ard adalah pemaparan, atau dinamakan juga dengan memaparkan apa yang telah kita lakukan, di mana Allah memperlihatkan kepada manusia amal yang telah dilakukannya di dunia. Lalu mereka mengakui, Anda telah melakukan begini, detik sekian, hari ini dan hari itu Anda telah melakukan ini dan itu. Tiada lain bagi seorang hamba dia mengatakan, ya, aku telah melakukannya. Itulah namanya ard, pemaparan, atau Allah memperlihatkan amalan kita masing-masing yang telah kita lakukan di dunia. Adapun hisab adalah perhitungan terhadap amalan-amalan kita. Maka pada saat hisab itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita tidak pernah menghiraukan orang lain. Karena pada saat itu kita akan memperhatikan diri kita sendiri. Awal hitungan yang akan dihitung, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Amalan yang pertama akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah solat. Maka oleh karena itu jangan kita pernah melalaikan solat. Jika seandainya solatnya sempurna, kutibalahu tam, ditulislah baginya sempurna. Dicek kembali, oke. Kalau seandainya solatnya tidak sempurna, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba, kepada malaikatnya, lihatlah bagi hambaku dari amalan sunatnya, solat sunatnya, disempurnakanlah dengan solat sunat itu amalan wajibnya. Maka kalau karena itu jangan kita melalaikan solat sunat kita dan amalan-amalan sunat, karena setiap amalan itu dilakukan seperti itu. Solat yang wajib ini dipertanyakan,
Kalau seandainya tidak sempurna, dilihat kepada amal sunatnya. Amal sunat itulah yang akan menyempurnakan sholat wajibnya. Puasa Ramadan akan dipertanyakan, karena itu adalah wajib. Kalau seandainya tidak sempurna, maka dilihat kepada puasa-puasa sunatnya. Zakat harta itu merupakan yang wajib, maka dilihat kalau seandainya tidak sempurna kepada sedekah-sedekah yang dilakukannya, dan itu merupakan sedekah sunat. Haji yang wajib atau umrah yang wajib, jika tidak sempurna, dilihat kepada umrah atau haji yang sunatnya, yang dilakukan berkali-kali setelah itu. Kemudian adalah mizan. Mizan itu adalah alat timbangan yang dia memiliki 2 daun yang akan menimbang amalan kita. Kita dan diri kita juga ditimbang. Amalan, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani ala mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di mulut, berat di timbangan, dan dicintai oleh Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini menunjukkan amalan ditimbang. Mana yang menunjukkan amalan badan itu ditimbang? Adalah hadis tentang Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia naik ke atas, sahabat ada yang melihat betisnya kecil. Lalu Nabi SAW mengatakan, betisnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang sangatlah berat nanti di akhirat. Ini menunjukkan juga jasad adalah ditimbang. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sirat. Apa itu sirat? Jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lembah api neraka. Kalau seandainya di atas ini dibentangkan tali atau papan, lalu disuruh kita menyeberang di atas ini, bagaimana perasaan kita? Ngeri, takut, khawatir kalau seandainya jatuh. Semakin tinggi, semakin rasa takutnya semakin tinggi, menggamang ketika dia di atas. Loh, bagaimana kalau seandainya dalamnya api neraka itu adalah 70 tahun perjalanan, sangat dalam. Bagaimana di bawahnya itu adalah api, karena saking beratnya api itu menyalanya, dia menjadi hitam. Bagaimana dengan jembatannya yang Nabi SAW mengatakan dia lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Lalu kondisi jembatan itu licin dan mengelicikkan. Bagaimana kalau seandainya kita berjalan di atas tanah liat? Kita tidak akan mampu berjalan dalam kondisi tangan kosong. Bagaimana kalau seandainya jembatan tadi di atas perut api neraka, yang kita mendengar bagaimana bunyinya api, kita juga mendengar bagaimana teriakan orang yang jatuh dari jembatan itu masuk ke dalam api neraka. Kemudian jembatannya licin, halus, tajam. Sementara itu kita memikul dosa kita. Masing-masing kita memikul dosanya. Semakin ringan dosanya, semakin cepat dia melalui jembatan tersebut. Semakin berat dosanya, semakin berat dia berjalan di atas jembatan itu. Bagaimana kalau seandainya seorang, kata Nabi SAW, siapa yang mengambil tanah 1 jengkal yang bukan haknya, maka dia akan dipikulkan kepadanya nanti di akhirat 7 lapis bumi.
Berapa volumenya? Satu karung tanah, mampukah kita memikulnya kemana-mana satu hari? Satu karung tanah saja. Bagaimana satu jengkal ke bawah, berapa volumenya? Bagaimana kalau seandainya kita geser sedikit pembatas dari tanah 1 meter, maka 7 lapis bumi 1 meter itu akan kita pikul. Bagaimana kalau kita mengambil hak orang 1 hektar? Bagaimana lebih ratusan hektar? Maka dosanya akan kita pikul. Begitu juga dengan orang yang mengambil harta yang bukan haknya. Termasuk itu adalah harta ghulul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Tidak akan mungkin nabi itu mengkhianati dalam pembagian harta rampasan perang. Ghulul itu adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Nabi tidak akan pernah mengkhianati pembagian harta rampasan perang. Siapa mengkhianati pengambilan harta ghulul ini, maka dia akan membawanya nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ada seorang yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan zakat. Lalu ketika dia datang, dia katakan kepada Nabi, "Ini untuk kalian, yakni ini ya zakat, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Coba lihat orang yang mengatakan ini adalah untukmu dan ini adalah hadiah untukku. Kalau seandainya duduk di rumah bapaknya atau ibunya, apakah dia akan diberi seperti itu?" Maka hati-hati bagi kita sebagai pegawai, jangan mengambil hadiah yang bukan dari gaji kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Hadiyatul ummali ghululun." Hadiah yang didapatkan oleh pekerja itu adalah ghulul, yang akan dipikulnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man ista'malnahu ala amalin wa razaqnahu rizqan fama fawqa dzalika ghululun." Siapa yang kami tugaskan dalam satu pekerjaan, lalu kami beri rezeki dia, yakni gaji, dan boleh jadi uang jalan, uang dinas, apa yang diambil lebih dari itu adalah ghulul. Dan ghulul itu akan kita pikul nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka. Apa itu surga? Dan apa itu neraka? Kenapa kita sering mendengar surga dan neraka? Tidak termotivasi kita dengan amalan kita untuk mendapatkan surga, atau tidak menakutkan kita untuk menjauhi dosa yang bisa membawa kita kepada api neraka. Kita sering, atau sebagian kaum muslimin, berpacu bekerja, ada yang membuka tokonya 24 jam sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat untuk mendapatkan kekayaan, tapi kekayaan tidak pernah juga datang kepadanya. Tidakkah kita termotivasi untuk mendapatkan surga? Surga adalah kampung yang telah Allah persiapkan di akhirat untuk hamba-hambanya yang bertakwa, sebagai ganjaran dan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Seperti apa itu surga? Rasulullah mengatakan, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi balil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
dan tidak akan sampai kepada apapun yang terlintas di hati seorang manusia. Bagaimanapun kita membayangkan satu kenikmatan dan bayang kita itu belum sampai kepada surga. Kita berikan perumpamaan. Kenapa orang bekerja menumpuk harta? Karena dia pengen kemegahan. Ingin kemegahan, dia melakukan maksiat, meminjam uang ke bank dengan bentuk riba agar dia mendapatkan kekayaan. Sa'ala Musa rabbahu. Musa berkata kepada Rabbnya, bertanya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rabbi ma adna ahlil jannati manzilatan. Wahai Rabbku, siapakah tempat yang terendah di dalam surga? Kayak apa sih kenikmatan yang paling rendah di dalam surga? Tidak ada yang lebih rendah dari itu lagi. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwa rajulun yaji'u ba'dama yadkhulu ahlul jannatil jannata. Dia adalah seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga setelah penduduk surga masuk ke dalam surga semuanya. Dia yang paling belakang, terakhir. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Fayaqul ay Rabb, kaif, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan masuk? Wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhdhatihim. Bagaimana aku akan masuk? Orang semua telah mengambil posisi-posisinya dan dia telah mengambil jatahnya. Tidak ada lagi jatah bagiku, tempat semuanya sudah penuh. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, atarda ayyakuna laka mithlu mulkin malikin minal muluki dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu ridha kamu diberikan kekayaan seperti kekayaan seorang raja dari raja-raja di dunia? Kira-kira raja di dunia ini kaya atau tidak? Kaya. Coba raja-raja yang ada di dunia sekarang ini. Negara dia miliki. Kekayaan negara itu dia miliki. Fayaqulu raditu Rabb. Dia mengatakan, kalau begitu saya ridha. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bekerja 24 jam tapi tidak kaya-kaya. Dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa, tapi enggak pernah kaya-kaya. Nabi SAW mengatakan, wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'siyatillah. Janganlah keterlambatan rezeki itu membawamu, menjadikanmu mencarinya dengan maksiat kepada Allah. Kenapa? Jika Anda masuk surga, Anda akan mendapatkan kekayaan raja. Lalu fayaqulu laka wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Faqala fil khamis, raditu Rabb. Lalu Allah mengatakan kepadanya, bagimu kerajaan, kekayaan raja itu dan semisalnya, semisalnya dan semisalnya dan semisalnya dan semisalnya, disebut 5 kali. Kata orang yang terakhir tadi, saya sudah ridha, saya sudah ridha. 5 kali kekayaan raja. Siapa raja yang paling kaya di dunia ini? Ya, Anda akan mendapatkan 5 kali lipat dari kerajaan, dari kekayaan raja itu.
Fayaqulu, lalu Allah mengatakan kepadanya, hadza laka wa asyratu amthalihi, ini bagimu dan 10 kali lipat dari itu. Walaka mashtahat nafsuk waladzat ainuk, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu rasakan yang enak bagi matamu, Anda akan dapatkan semua. Fayaqulu rabbi raditu rabb, lalu orang tadi mengatakan, aku ridha itu ya Allah. Qala rabbi fa'alahum manzilatan faqala ulaika alladhina aradtu gharasat karamatuhum biyadi fakhatabat 'alaiha. Lalu dia minta kepada yang lebih tinggi lagi, yang a'la. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kekayaan seorang raja saja sudah cukup. Apalagi 5 kali lipat, dikali lagi 10 lipat lagi. Itu adalah kenikmatan yang paling kecil di dalam surga. Bagaimana dengan Jannatul Firdaus? Tentu lebih dari itu lagi. Dan yang paling nikmat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan semua kenikmatan yang ada dalam surga. Maka itu akan dilihat oleh setiap orang mukmin. Adapun api neraka, api neraka adalah tempat kampung yang disiapkan oleh Allah untuk orang kafir, munafik, pelaku maksiat dari orang-orang mukmin dengan segala bentuk siksaan. Apa yang paling ringan siksaan dalam api neraka? Adalah seorang yang disuruh untuk memakai sepatu dari api neraka. Ketika dia memakainya, mendidih sampai ke benaknya. Ini adalah azab yang paling ringan. Bagaimana dengan azab-azab yang lain? Kalau di dunia ini jo preman saja waklah takwi, kadang-kadang kita digertak oleh suaronyo. Kenapa kita tidak takut dari api neraka, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Untuk itulah kita beramal. Kita menjauhi api neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah yang harus kita persiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah satu jiwa mempersiapkan dirinya untuk hari esoknya. Itulah yang terjadi apa setelah kematian. Maka sekali lagi, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang dia menghitung-hitung dirinya dan dia beramal untuk apa setelah kematian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada kita semua yang hadir dalam Masjid Al-Kautsar di Tanjung Pati 50 kota ini, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi para pendengar dari Radio Rai di Kota Padang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti kebenaran dan dimudahkan bagi kita untuk mengikutinya, dan diberikan taufik kepada kita untuk menjauhi maksiat dan kesesatan sehingga kita bisa betul-betul sempurna mempersiapkan diri kita untuk menghadapi apa setelah kematian. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung beberapa waktu, 1/4 jam di dalam pertanyaan jika ada pertanyaan yang akan kita jawab. Bagaimana cara bertobat dari dosa namimah? Bertobat dari dosa namimah, sebagaimana yang kita sebutkan syarat taubat tadi ada 4.
Karena hubungan namimah ini berhubungan dengan hak manusia. Maka kita minta maaf kepada orang yang telah kita rusak mereka. Wallahu a'lam. Apakah susahnya seseorang ketika sakaratul maut menampakkan orang tersebut banyak dosanya? Mohon penjelasannya. Sakaratul maut kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan menghadapinya dan semuanya terasa berat. Akan tetapi yang kita lihat sebelum sakaratul maut, kita melihat ada orang yang susah dan sulit, ya. Wallahu alam. Kalau kita lihat bahwasanya dia adalah orang yang banyak dosa sebelumnya, mudah-mudahan itu merupakan penghapus terhadap dosanya. Kita melihat ada orang yang sakit lama sebelum dia meninggal dunia, ya mudah-mudahan itu adalah pengampun dosanya jika dia bersabar dan mengembalikan dirinya kepada Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak sadar dan selalu terus dalam dosanya, khawatir kita itu merupakan tanda-tanda su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap tradisi setelah kematian, seperti selawat, yasinan 7 hari setelah kematian? Pertama, kita sebarkan kepada mereka ilmu. Kita ajarkan bahwa kita diperintahkan kepada oleh Nabi kita untuk menjalankan sunnah. Dan hendaklah kita berfikir terhadap amalan yang bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Mana amalan yang bermanfaat? Bagi seorang anaknya adalah doa untuk orang tuanya, atau bersedekah atas nama orang tuanya. Dan itu sampai sebagaimana hadis Ubadah bin Samit yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa seorang anak berwakaf atau bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia, pahalanya itu sampai. Adapun membuat amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, di samping itu adalah merupakan pembangkangan kepada Rasulullah, dan itu juga adalah dosa. Khawatir itu akan membebani kepada mayat jika mayat itu mewasiatkan untuk melakukan hal yang sama. Wallahu a'lam. Di tempat kami, apabila seorang istri wafat, maka hartanya dikembalikan kepada pihak keluarga si istri dan suami tidak dapat apa-apa. Bagaimana menurut Islam? Salah. Dalam harta warisan, mana yang dinamakan dengan harta warisan? Harta yang ditinggalkan, harta milik si mayat yang ditinggalkannya pada saat dia meninggal dunia. Itu harta warisan. Dia bawa dari orang tuanya, dibawa semasa gadisnya, dihadiahkan oleh pamannya, dia dapatkan setelah dia menikah. Semua milik dia itu ada harta warisan yang pembagiannya sudah ditetapkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 11-12. Allah langsung yang menetapkan jatah masing-masing. Kenapa? Karena Allah Maha Mencipta, Allah Maha mengetahui manusia yang rakus dengan harta. Maka manusia harus tunduk dengan peraturan ini. Tidak hanya kaum muslimin, karena Al-Quran bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi ini adalah untuk semua manusia. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia dan kitabnya adalah untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Keliru kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu adalah kitab sucinya orang Islam saja. Salah. Dia adalah kitab petunjuk untuk semua manusia. Maka tradisi yang seperti ini menyelisihi peraturan Allah, maka tidak boleh kita mengikutinya. Ustadz, saya seorang operator komputer. Saya sering mengetik surat perjalanan dinas yang sebenarnya perjalanan itu hanya fiktif belaka. Karena saya seorang bawahan, saya tidak bisa menolaknya. Berdosakah saya Ustadz? Bagaimana cara jalan keluarnya? Ya, kita berdosa. Tolak. Maaf, saya tidak bisa mencatatnya karena ini fiktif. Ya, Anda keluar, silakan keluar. Ya, diancamnya untuk keluar dari usaha itu, cari yang lain. Ardullah wasi'ah. Bumi Allah sangat luas. Rezeki sangat luas. Rezeki kita Bapak Ibu sudah ditetapkan oleh Allah semenjak kita berumur 4 bulan dalam kandungan orang tua kita. Jangan takut. Kalau Allah telah menetapkan, jangan cari dengan dosa. Berbohong adalah dosa. Ya, man ghasyana falaysa minna. Jangan khawatir. Kalau seandainya kita tidak bisa diusir atau dipecat, alhamdulillah kita dijauhkan dari dosa yang kadang-kadang kita tidak bisa menolaknya atau enggan untuk menolaknya. Ya, kita terkadang lebih berbasa-basi dengan dosa ketimbang dari ketaatan kepada Allah. Saya mau bertanya, apakah dikatakan beriman seorang hamba yang selalu sabar dalam menghadapi orang yang kasar terhadap dirinya, tapi dia tidak pernah sholat atau puasa, tapi dia mengaku dirinya orang beriman? Orang beriman sholat, orang beriman puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Janji pembatas antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Bagaimana dia katakan beriman kalau seandainya konsekuensi dari keimanan itu dia tidak lakukan? Ya. Bersabar disakiti oleh orang kasar, khawatir kita. Apakah dia mampu atau tidak mampu? Orang yang sabar itu Bapak Ibu, dia mampu membalas tapi tidak mau membalas. Itu orang sabar. Yang menyakitinya orang besar, dia orang kecil. Ya. Allah sabar selaw alaih. Enggak, itu orang yang tidak mampu namanya. Ya, ajiz. Apa hukumnya kalau kita melakukan pinjaman di bank umum dan juga bank syariah? Itu kita ditimpakan bunga. Dan juga apa hukumnya melaksanakan kredit? Meminjam, mengembalikannya melebihi dari apa yang kita pinjam sesuai dengan sepakatan sebelumnya, itu adalah riba. Bank syariah atau tidak syariah, bank umum atau tidak umum, itu adalah riba. Kalau ada bank umum yang meminjamkan tanpa bunga, boleh atau tidak? Bank konvensional meminjamkan ke kita, ini uang tanpa bunga, boleh atau tidak? Kenapa? Karena tidak ada bunganya. Ya. Tapi kalau ada bank yang namanya bank syariah, tapi mengembalikan melebihi dari apa yang dipinjam, riba. Walaupun katanya tidak ada riba di sini. Ya. Itu adalah riba walaupun tidak dinamakan dengan riba. Contoh namakan dengan margin atau apa namanya. Baik. Bagaimana dengan pelaksanaan kredit? Nah, pelaksanaan kredit bagaimana? Kalau seandainya ada seorang, kita punya showroom motor, lalu dia menjualnya dengan langsung mengkredit kepada orang lain, ya boleh.
Dia katakan mau kredit berapa? 3 tahun harganya 20 juta. Boleh. Tapi pelaksanaan kredit yang ada pada kita tidak. Kita pergi ke showroom, kita bayar DP-nya, lalu finance yang membayarkan, namanya aja pembiayaan. Ya, yang melunasi kita berarti dia meminjamkan uang kepada kita untuk pelunasan. Lalu kita bayar kepada dia cicil, ini adalah riba. Ya. Tapi kalau yang model tadi, ya ada di antara kita punya showroom, dia kreditkan kepada kawan-kawan, oh bagus, hebat, ya. Itu adalah kemudahan karena meringankan. Bagaimana cara kita memperoleh husnul khatimah di akhir hayat? Dekat-dekatlah dengan husnul khatimah. Bukan dengan orangnya namanya, ya. Tapi seorang akan meninggal dunia di atas kebiasaan yang dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam kondisi menyerah diri kepada Allah. Kalau kita ingin husnul khatimah, dekat-dekatlah ketaatan kepada Allah, maka kita akan ditutup dengan bentuk ketaatan itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada dalam penyampaian saya kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf jika saya sampaikan ini adalah benar, itu datang dari Allah dan Rasulnya. Jika itu adalah salah, itu datang dari kelemahan diri saya dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua dan memberikan kepada kita husnul khatimah, dan diberikan kepada kita taufik untuk bisa beramal dengan baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.